Dan hari ini, tepat di 1 bulan kegiatan MBKM di Desa Waki, saya tidak sendirian. Bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman yang berbeda pemikiran? Yang rasa malas itu hilang, Pak. Perkenalkan, nama saya Mahendra dari Prodi S1 Teknologi Informasi semester 6. Oke. Mahen, saya panggil Mahen ya? Oke. Mahen adalah salah satu tim yang diam sebenarnya di tim, tapi pergerakan Mahen cukup banyak sekali kontribusinya di tim. Mahen, apa yang Mahen rasa ketika pertama kali diminta untuk berangkat MBKM karena ini program baru, sampai dengan hari ini tepat 30 hari kita di lapangan, Mahen? Ya. Sejak jujur, saya awalnya terkejut dan saya berarti saat itu mendengar berita ini saya sedang berada di kampus. Setelah saya berada di kampus, saya tanyakan terlebih dulu ke ketua prodi saya, kenapa saya tanyakan terlebih dulu? Karena yang saya tahu beritanya yang akan berangkat itu ada semester tingkat akhir yang berangkat ke MBKM. Kenapa di fakultas kami berangkat di semester 6 maupun semester 4? Dan setelah dijelaskan, kami memahami kenapa kami berangkatan, dan akhirnya kami mau berkontribusi penuh untuk membantu membangun desa di Desa Baru Barabai, Hulu Sungai Tengah. 1 bulan perjalanan, apa yang Mahen rasa? Nah, ya itu yang saya tunggu-tunggu ya. Awal-awal saya berangkat sini, teman-teman saya masih bingung, canggung karena saya belum mengenal teman satu kelompok maupun satu kecamatan. Yang kedua, saya bingung juga apa yang dikerjakan selama 1 bulan di sini. Tapi setelah kami datang, berkumpul, saling kenal, dan saling kenal juga sama penanggung wilayah kecamatan. Di malam pertama itu kami dijelaskan secara penuh apa yang mau kami kerjakan. Jadi kami mau membantu membangun desa pramuka yang ada di Desa Baru. Setelah 1 bulan di sini, saya mendapatkan beberapa positif maupun negatif. Yang positifnya, yang pertama di diri saya sendiri dulu, saya semakin mampu mengendalikan emosi, bisa mengambil keputusan sendiri, dan mau bekerja sama penuh dengan melepas ego saya. Yang kedua, di sini kita diajarkan bekerja sama, terus saling menjaga tali silaturahmi pada teman-teman. Dan di sini pun saya bisa membagi ilmu kepada teman-teman maupun kepada warga yang ada di Kecamatan Batu Benawa. Dan 1 bulan di sini, yang negatifnya adalah saya di sini menurut saya yaitu jadi semakin enak bekerja di lapangan daripada belajar di kampus, karena kalau di lapangan itu banyak yang saya dapatkan pengalaman dan teman-teman, karena di sini kita diajarkan untuk bisa belajar lingkungan, terus beradaptasi bersama warga-warga yang awalnya kita belum kenal, bagaimana cara kita masuk ke dalam lingkungan di daerah tersebut. Yang ketiga, saya di sini senang selama 1 bulan di sini, apalagi menjalankan proyek ini. Warga-warga yang ada di Desa Baru ini bersemangat untuk membangun desa baru maupun mencari ilmu-ilmu yang kita dapat selama di kampus. Itu, Pak. Oke, Mahen. Pertanyaan saya sama. Harapan Mahen. Harapan. MBKM seperti apa dan ending dari kegiatan lapangan kita ini apa sih yang ingin sekali Mahen dapatkan dan yang Mahen harapkan bahwa Mahen datang dengan hati yang tulus sampai ke sini, kemudian kontribusi yang Mahen berikan juga akan mendapat ganjaran, tapi setidaknya Mahen boleh bermimpi. Apa yang ingin Mahen dapatkan? Yang saya harapkan MBKM berjalan di sini, semoga proyek yang kami jalankan berjalan mulus dan bisa membangun
perekonomian desa di sini maju dan bisa bermanfaat untuk desa baru di sini. Maupun di sini kami membagi-bagi ilmu, semoga juga bisa dijalankan dengan warga-warga maupun anak muda yang ada di desa baru. Karena kami ingin yang kami berikan ilmu maupun teori-teori yang ada di desa baru berjalan dengan mulus dan akan berkelanjutan walaupun nanti akan kami tinggalkan. Dan nanti kalau kami ada waktu luang bisa berkunjung kembali ke sini, semoga yang kami berikan dan kami berikan pengalaman, teori atau ilmu di sini, kami kembali di sini masih berjalan dengan baik. Itu harapan saya, Pak. Oke, terima kasih Mahen. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfur Maulana dari jurusan S1 Sistem Informasi semester 4. Oke. Lanjut, Mbak. Oke, Lana. Iya, Pak. Kalau saya tidak salah waktu berangkat Lana putih dan sekarang hitam. Oh, ini berkat di lapangan nih, Pak. Oke, berkat lama Lana, berarti Lana bisa dong memberikan apa sih pengalaman yang Lana dapat mulai dari pemikiran ketika pertama kali berangkat sampai dengan hari ini, hari ke-30 kita MBKM di Desa Waki. Oh, hari 30 ya? Gak terasa ya? Oke, di hari pertama memang dapat info sebelum berangkat tuh ya pasti terkejut lah. Dan gak nyangka itu apa sih MBKM nih tuh. Terus kata kawan-kawan sebagian, udah berangkat aja katanya. Sudah ulun berangkat, siap-siap packing dan segala macam. Itu masih setengah-setengah hati sebenarnya tuh. Cuman udah berangkat aja kata si Mahen. Terus udah ulun berangkat packing. Sebelum itu packing tuh masih ya belum sepenuhnya ikut. Terus jalan 1 hari 2 hari sampai dah. Hari pertama rasanya kok kayak gini, terus biasa banget, terus beda. Terus ketemulah ada satu pembahasan project kayak gini. Habis itu dipaparkannya dengan Bapak sendiri loh. Paparkannya kami akan membangun desa seperti ini dan rencana kami seperti ini, dan ya sekiranya asik tuh jadi sudahlah ikut. Habis itu di hari-hari berikutnya mulai nih kenal dengan kawan-kawan yang lain yang sekira dari jurusan lainnya nggak kenal. Yang awalnya nggak kenal jadi kenal, yang kenal jadi tambah kenal itu. Nah itu Oke, itu kalau kita berbicara tentang project sekarang, karena tadi membahas tentang kenal. So, kita punya pertanyaan spesial buat Lana. Lana, who apa is nih? the most girl? Lana, tanpa ada unsur perasaan dan lain-lain, siapa sih teman yang paling berkesan baik dari laki-laki maupun dari kelompok perempuan selama MBKM? Oke, yang berkesan sebenarnya itu banyak Pak ya, cuman kan yang sudah kenal kan dari sebelum MBKM kan pasti kayak Mahendra itu kan kawan ulun di organisasi, dan Wayan sendiri yang dari awal PKKMB dari awal masuk itu udah kenal kami Pak ya. Kalau yang baru-baru ini kan ya ada Ipin, ada yang lain juga. Kalau yang binian siapa? Rata semua Pak. Ulun netral. Gak ada lagi. Oke. Kalau berbicara pertemanan pasti ada suka dan duka. Nah, bisa iya, cerita nggak Lana? Suka dan duka, karena ketika datang kita memang tidak banyak jumlahnya, tapi itu lumayan banyak kalau dari segi sifat dan karakter masing-masing. Bisa cerita Lana apa yang Lana rasakan kemudian dapatkan dengan banyaknya karakter teman-teman di tim Batu Benawa kita. Oke, kalau bicara karakter orang nih sebenarnya pusing Pak ya. Karena kan kepala orang nih kan pasti pertama beda, isinya pasti beda, dan untuk yang pasti ego kita harus berkurang, karena mau nggak mau kalau kita maksain juga yang ada pecah kepala sendiri. Mau nggak mau kita harus mengalah, dan yang pasti tujuan sama lah intinya, sebisa mungkin untuk sepemikiran agar tujuan kita ini sama. Terus untuk dukanya sih ya yang pasti banyak lah dari kawan-kawan yang mungkin di hari-hari ke berapa ya, 1 minggu lah H+7 itu rata-rata udah ada yang sakit, udah ada yang ibaratnya nggak fit lah
Maka dari itu kami di sini ya paling tidak harus sama-sama menjaga terutama kesehatan semuanya. Baik yang itu kesehatan fisik, mental ataupun ya itulah jasmani maupun rohani, Pak. Oke, last Seperti itu, question Lana. Wah, Last question. menegangkan nih sepertinya. Enggak Lana, ini memang karena Lana juga salah satu motor penggerak di teman-teman. Di belakang Lana memang paling jarang terlihat karena Lana pegang kamera. Jadi Lana ada di belakang kamera. Bukan berarti Lana tidak bekerja gitu kan. Lana, Iya, Pak. apa yang Lana inginkan dan harapkan dengan kehadiran kita dari Sari Mulia ke desa, kemudian kontribusi keilmuan kita? Apa Lana yang ingin? Oke, untuk di project kita nih kebetulan kan di desa baru, Pak. Jadi harapannya kan desa ini habis terkena dampak musibah banjir. Harapannya dengan adanya kita dari Universitas Sari Mulia ini mampu paling tidak bisa menjadikan yang ada di potensi wisata sekitar sini bisa kembali lagi seperti normal sebelum banjir. Karena sebenarnya kalau dimaksimalkan di sini sebenarnya banyak sekali tempat-tempat wisata dari yang dekat kita posko tempat tidur kita sampai kita ada project di sepanjang jalan setahun pribadi itu banyak wisatanya. Jadi mau nggak mau bisa itu kita maksimalkan dari situ, dan dari situ jikalau dimaksimalkan mungkin perekonomian di sini bisa berjalan dengan maksimal. Mungkin yang tadinya orang-orang hanya bekerja sebagai petani mungkin bisa nanti berwirausaha di sini, karena jujur jikalau proyek ini nanti jadi, insya Allah nanti apapun wisatawan dari luar bisa nanti untuk datang ke sini mengeksplor, dan paling tidak nanti dapat sorotan lah dari pemerintah daerah, pusat ataupun nasional juga, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, thank you Lana. Cukup. Sukses Lana. Kami akan bawa anak-anak kami ke sini. Karena ulun pendiam di sini. Karatan sama sahabat atau teman-teman. Boleh jadi.